Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah, kita mungkin sering mendengar nama Luqmanul Hakim. Siapakah beliau? Beliau adalah orang biasa, bukan seorang nabi, bukan seorang raja. Bahkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau disebutkan dengan nama Luqman bin Anqa bin Sadun. Beliau adalah orang dari Habsi. Beliau menurut Ibnu Katsir disebutkan bahwa hanya seorang penggembala kambing biasa atau seorang budak yang dimerdekakan oleh majikannya. Tapi kenapa Allah memuliakannya, bahkan dijadikan nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat ke-31. Di dalam ayat ke-12 di dalam surat Luqman, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Luqman adalah seorang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga minimal kita mengenal 3 saja dari hikmah Luqman. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah nasihat beliau kepada anaknya agar tidak mempersekutukan Allah, dan yang ketiga adalah nasihat agar anaknya berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama adalah syukur. Sebagaimana di dalam surat Luqman tadi ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh telah aku berikan hikmah kepada Luqman, anishkur lillah, yaitu bersyukur kepada Allah. Bentuk syukur tentu sebuah gambaran bagaimana rasa terima kasih kepada Allah. Rasa syukur yang diperhambakan kepada Allah adalah bagaimana hati kita menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga kita bisa merasakan nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat kelapangan rizki dan lain sebagainya. Tapi itu semua orang-orang yang tidak mengenal Allah pun diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberikan harta benda. Yang lebih patut kita syukuri adalah keimanan dan keislaman yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Sehingga kita mengenal Allah, mengenal ketauhidan kepada Allah. Yang mudah-mudahan syukur ini menghantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Nah, bagaimana dengan orang yang kufur? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Orang yang kufur, bagi Allah tidak rugi, tidak untung sekalipun. Bagi Allah yang ghaniyun, yang hamid, yang maha kaya, yang maha terpuji, tentu syukur dan tidak syukurnya seseorang tidak berpengaruh apa-apa. Justru syukur itu akan berpengaruh, akan berdampak baik, akan maslahat, dan akan memberi dampak kebaikan kepada kita jika kitanya bersyukur. Jika kita kufur, kita sendiri yang rugi. Berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah nasihat Luqman kepada anaknya, di mana Luqman ini digambarkan orang yang santun, orang yang berhati lembut, sehingga menasihati anaknya dengan sangat baik, memakai kata-kata yang terhormat, memakai kata-kata yang memuliakan anaknya. Tidak mencemoohnya, tidak merendahkannya. Tapi nasihatnya menyentuh, baik itu kepada anaknya, tentu bagi kita semuanya. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat Luqman tentu tidak hanya cukup sekali. Beliau berkali-kali mengingatkan anaknya, 1 kali, 2 kali, sampai berkali-kali untuk mengingatkan agar dia tersadar tentang kebesaran Allah yang tidak mungkin
ada pencipta selain Dia. Dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah menyebutkan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu jika Allah menghendakinya. Tentu dosa besar syirik ini adalah sebuah dosa yang tidak terampuni jika tidak ditaubati. Jika ditaubati, lalu Allah mengampuni, tentu akan terampuni di akhirat. Tapi jika dosa syirik ini tidak disadari, tidak ditaubati, sehingga terbawa mati, nauzubillah, maka ini akan terjadi sebuah malapetaka besar di akhirat yang tidak mungkin kita kembali lagi ke dunia. Semoga kita dihindarkan dari dosa syirik ini. Tapi bukan berarti kita menyepelekan dosa yang kecil. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jauhilah dosa-dosa kecil, karena bila terkumpul di seseorang maka akan menghancurkannya. Perumpamaan Rasulullah kepada orang yang menjadikan dosa kecilnya disepelekan, seumpama sebuah kaum yang turun ke lembah-lembah, lalu kaumnya diperintahkan oleh pimpinannya untuk mengumpulkan satu orang satu potong kayu bakar. Maka akan terkumpul tumpukan kayu bakar yang banyak, dan jika dibakar kayu tersebut maka akan menghanguskan, akan melahap apapun yang dilemparkan kepada api unggun tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan menyepelekan dosa kecil, demikian juga dosa besar. Semoga Allah membimbing kita agar kita terhindar dari dosa keduanya. Apalagi di Ramadan yang mulia ini, tentu dosa-dosa kecil bisa terampuni. Ramadan ila Ramadani kafaratun bainihima. Semoga Ramadan yang lalu kepada Ramadan yang ini menjadi kafarat, menjadi penghapus terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Tentu ini jika dosa-dosa besar tadi dihindari. Demikian juga dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, ke Ramadan berikutnya. Selanjutnya, pemirsa Habib yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah di dalam surat Luqman di ayat 14-nya Allah menyebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masyir. Allah memberikan perintah kepada insan, kepada manusia agar berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Hamalathu ummuhu, hamilnya, mengandungnya ibu kita, wahnan ala wahnin, dengan beban yang bertambah-tambah. Bahkan disantuninya kita, disayanginya dengan diberikannya air susu ibu, wa fisaluhu fi amaini, sehingga sampai disusuinya selama 2 tahun lalu disapihnya. Tentu ini bukan perkara sepele, karena kalau kita kaji bagaimana kandungan air susu dari orang tua kita, dari ibu kita, begitu luar biasa kalau kita kaji secara panjang lebar di dalam medis. Paling tidak itu ada transfer factor, ada sebuah nilai kebaikan, karakter baik yang ditransfer oleh ibu kita ke dalam diri kita, baik itu pertahanan tubuh secara alamiah, secara psikologi, secara mental. Mudah-mudahan orang tua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya Allah juga melarang kita untuk mentaati keduanya jika perintahnya kepada kemaksiatan kepada Allah. Di ayat berikutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah menyebutkan bahwa janganlah engkau patuhi keduanya jika memerintahkan untuk syirik kepada Allah. Akan tetapi pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Tapi bukan berarti mempergauli, berbakti kepadanya dengan bermaksiat kepada Allah. Karena hadis menyebutkan, la ta'ata li ahadin fi ma'syiatillah, walakin ta'atum ma'ruf. Tidak ada taat kepada seseorang di dalam kemaksiatan kepada Allah. Akan tetapi ketaatan itu adalah di dalam ma'ruf, di dalam kebaikan. Sekalipun itu orang tua kita, tentu bagaimana kita cara berbaik-baik menolak ajakan mereka kepada keburukan. Wattabi sabila man anaba ilayya.
Tapi ikutilah orang-orang yang mengikuti jalan Allah, yang mengikuti jalan hidayah, dengan meninggalkan orang tua kita yang tentu mengajak kepada neraka jika mereka mengajak kepada kemaksiatan. Ada sebuah kisah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diajak murtad dari agama Islam. Ketika ibunya mogok makan, mogok minum, sampai-sampai khawatirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun merasa sedih melihat ibunya yang sedang mogok makan. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas dengan keteguhan imannya menolak ajakan ibunya. Sampai mengatakan, wahai ibu, jika ibu punya 100 nyawa, dan setiap nyawa itu keluar dari raga ibu, maka aku tidak akan keluar dari agama yang aku cintai ini, yaitu agama Islam. Maka dengan begitu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menjalani keyakinannya, keteguhannya atas izin Allah. Dengan barokah keimanan, tentu beliau bukan berarti tidak bakti kepada orang tuanya, tapi beliau teguh memegang keimanan dan tetap berbuat bakti kepada ibunya yang dicintainya. Juga kita semoga bisa mengambil hikmah dari 3 nasihat Luqman ini, yaitu yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah nasihat kepada anaknya agar tidak syirik, dan yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.